Bertemu kembali dengan channel ini, dimana kali ini kita akan memberikan tutorial yang sangat sederhana sekali dalam mempelajari aplikasi desain, yaitu aplikasi CorelDRAW. Dimana untuk mempelajari aplikasi CorelDRAW ini kita harus tahu 3 aspek yang wajib diketahui untuk memulai belajar desain di aplikasi CorelDRAW ini. Aplikasi yang saya gunakan di sini versinya X5. Teman-teman bisa menggunakan versi apapun dari CorelDRAW, caranya hampir sama. Oke, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya bisa install terlebih dahulu, dan selanjutnya kita buka langsung aplikasinya di sini. Untuk buka aplikasinya bisa dengan cara klik kanan, pilih open, atau klik 2 kali pada ikonnya. Oke, setelah itu, apa saja 3 aspek yang wajib diketahui dalam belajar desain pada aplikasi CorelDRAW ini? Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita membuat lembar kerja. Artinya lembar kerja ini sangat penting sekali untuk memulai kita dalam mendesain suatu, baik itu brosur dan sebagai macam halnya yang kita akan buat atau yang kita akan desain di aplikasi ini. Untuk cara membuat lembar kerjanya, yaitu dengan cara memilih file di sini. Kemudian pilih new, atau teman-teman bisa mengklik tombol pada keyboard yaitu Ctrl N. Selanjutnya kita diarahkan dengan create a new document. Artinya kita membuat dokumen baru di sini. Nah, di sini untuk aspek yang pertama ini kita harus tahu dulu. Jadinya sebelum kita memulai atau sebelum kita beranjak ke aspek selanjutnya, kita harus tahu atau kita harus memaksimalkan bagaimana cara membuat lembar kerja ini, baru kita akan memulai desainnya bagaimana. Untuk yang pertama, untuk name ini, untuk name adalah nama project atau nama desain yang kita akan buat. Misalnya desain kita logo, name-nya itu bisa ditulis dengan logo atau bisa ditulis dengan segala macam yang memudahkan teman-teman. Kemudian untuk yang kedua di sini kita diarahkan ke preset destination. Artinya preset destination ini warna atau apa ya istilahnya, penggunaan warna yang kita akan gunakan dalam mendesain itu sendiri. Artinya kita bisa gunakan custom, kita bisa gunakan default RGB dan segala macamnya. Tapi untuk saran terbaiknya kita gunakan yang custom saja. Kemudian untuk settingan ketiga di sini ada size. Size ini berfungsi mengatur ukuran lembar kerja yang kita inginkan. Artinya teman-teman misalnya ingin membuat desain dengan ukuran A4, tinggal kita klik A4. Semisalnya kita mau buat dengan ukuran A3 yang lebih besar seperti poster dan segala macam, bisa kita pilih ukurannya A3. Atau teman-teman bisa membuat ukuran yang diinginkan, bisa menggunakan size custom di sini. Selanjutnya untuk size custom ini bisa kita ubah ukuran lebar dengan tingginya dengan satuan yang akan digunakan. Untuk alangkah baiknya teman-teman menggunakan satuan yang mudah dimengerti seperti cm, kemudian milimeter dan meter. Artinya apabila teman-teman menggunakan yang satuan yang tidak mengerti atau kurang mengerti dengan satuan itu ukurannya sekian berapa dan lebar ukurannya berapa, jangan menggunakan ukuran yang kita tidak ketahui. Artinya kita menggunakan ukuran yang kita sangat ketahui yang umumnya, yaitu milimeter, kemudian meter, kemudian sentimeter. Selanjutnya untuk primary color mode-nya, ya ini bentuk warna yang kita akan gunakan. Ada 2 macam, ada RGB, kemudian ada CMYK. RGB ini
basic tintanya ada 3 ya, ada RGB artinya red, blue mungkin, dan blue. Kemudian ada CMYK, ada cyan, magenta, yellow, black. Untuk pada dasarnya, karena di sini sudah mengalami perkembangan yang sudah jauh, untuk primary color modenya kita gunakan yang standar mesin percetakan, yaitu CMYK color. Kemudian untuk rendering resolutionnya untuk normalnya adalah 300 ya, untuk normalnya 300. Teman-teman bisa menggunakan lebih atau bisa kurang sedikit dari ukuran normalnya. Jangan menggunakan ukuran yang lebih rendah seperti 1072, itu mengakibatkan hasil desain kita nanti apabila di zoom itu pecah-pecah. Jadinya jangan gunakan di bawah atau terlalu rendah dari 300 dpi. Nah, cuman yang wajib diketahui yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini saja ya. Untuk yang lainnya tidak apa-apa, mengikuti dari bawaan settingan Corel Draw-nya saja. Selanjutnya kita klik OK. Jangan sampai do not show this dialog ini tercentang ya. Ini mengakibatkan tampilan ini tidak akan muncul nantinya kalau kita ingin membuat lembar kerja atau tempat desain kita nantinya. Selanjutnya kita klik OK di sini. Nah, di sini merupakan lembar kerja yang kita akan gunakan. Artinya kita akan mendesain dengan ukuran lembar kerja yang kita sudah buat tadi. Itu untuk aspek yang pertama. Artinya aspek pertama ini kita harus tahu bagaimana cara membuat lembar kerja untuk memulai langkah dalam mendesain seterusnya. Kemudian kita bahas aspek kedua. Aspek kedua ini bagaimana cara membuat gelombang pada objek. Nah, di sini harus sangat tahu sekali bagaimana caranya. Artinya kalau ketiga aspek ini sudah dikuasai, dasar-dasar dalam mendesain itu bisa berkembang nantinya. Artinya yang wajib diketahui dalam mendesain di Corel Draw ini ada 3 aspek standar dalam memulai belajar desain di Corel Draw. Bagaimana cara membuat gelombang pada objek? Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya rectangle tool. Kemudian kita bisa memanfaatkan juga yang namanya di sini ini ellipse tool, kemudian polygon tools. Oke. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan yang namanya pen tool di sini. Pen tool. Oke. Cara memunculkan tampilan bagian dari freehand tool ini dengan cara klik kiri dulu. Oke, seperti ini. Kemudian langsung pilih pen tool. Apabila saat kita klik kiri tidak muncul, kita klik kanan terlebih dahulu, baru klik kiri. Nah, seperti itu ya, cara memunculkan bagian-bagian dari freehand tool ini. Selanjutnya kita coba satu persatu. Yang pertama untuk pen toolnya, kita pilih pen tool. Kemudian bagaimana cara membuat gelombang itu sendiri? Caranya cukup sederhana. Kita klik titik awalnya terlebih dahulu, kemudian kita tarik dia sampai titik yang kita inginkan, kemudian klik kiri lagi. Nah, semisalnya ingin dilanjutkan lagi, ditarik sampai mana, kemudian kita klik kiri lagi. Oke, kita membuat bidang di sini dengan cara menyambungkan titik awal dengan titik akhirnya seperti ini, sampai muncul lingkaran pada pen toolnya seperti ini. Oke, kita klik langsung setelah terhubung. Nah, setelah itu teman-teman bisa mewarnai dari bidang yang kita buat dengan menggunakan pen tool ini dengan cara kita arahkan kursor kita di bagian kanan ya, di bagian kanan dari layar laptop atau komputer kita. Kemudian kita pilih warnanya sesuai keinginan kita.
untuk pewarnaan, yaitu klik kanan untuk mewarnai bagian tengah. Maksud saya klik kiri untuk mewarnai bagian tengah. Seperti ini, klik kiri. Kemudian klik kanan untuk mewarnai bagian garis atau line-nya. Seperti ini. Oke. Nah, semisalnya teman-teman ingin melengkungkan bagian atau beberapa bagian di sini, caranya cukup sederhana, yaitu kita arahkan terlebih dahulu ke Shape Tool atau bisa mengklik F10 pada keyboard. Kita klik. Selanjutnya, kita klik bagian yang kita ingin lengkungkan. Seperti ini sampai berbentuk gelombang. Oke, kita klik lalu kita tarik seperti ini. Nah, apabila tidak membentuk gelombang, caranya dengan cara klik kanan, pilih Add, kemudian pilih bagian To Curves untuk melengkungkan seperti ini. Oke, artinya ada pemahaman sedikit untuk metode pen tool ini pada aspek kedua mempelajari aplikasi CorelDRAW. Selanjutnya untuk rectangle tool, kemudian ellipse tool, polygon tool, ini caranya sama tetapi agak sedikit berbeda, yaitu perbedaannya bagaimana. Kita klik dulu untuk rectangle toolnya, kemudian kita buat persegi dengan cara tahan klik kirinya lalu lepaskan seperti ini. Kemudian kita arahkan ke Shape Tool. Ini tidak bisa membuat gelombang seperti ini. Kenapa seperti itu? Misalnya kita klik kanan di sini, kita pilih Add, di sini tidak ada. Nah, bagaimana solusinya? Pertama, kita harus ubah atau konversi dulu rectangle ini dengan cara klik kanan. Kemudian Convert to Curves kita pilih. Kita klik. Selanjutnya kita klik bagian yang kita ingin lengkungkan atau bengkokkan seperti ini. Nah, ini belum aktif ya karena kita belum tambahkan add di sini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih add. Oke, ini bentuknya lancip ya. Kalau kita mau bentuknya gelombang, caranya klik kanan, pilih To Curves. Kita tarik, oke, hasilnya bergelombang. Ini caranya sama untuk ellipse tool dan polygon tool, caranya hampir sama dengan rectangle tool sini, bisa diaplikasikan sendiri. Kemudian setelah aspek 1 dan aspek 2 kita sudah kuasai, selanjutnya kita beranjak ke aspek yang ketiga. Nah, aspek yang ketiga ini itu kita pilih efek di sini, kemudian power clip. Nah, bagaimana cara penggunaan power clip ini? Cara penggunaannya pertama-tama, semisalnya kita buat persegi terlebih dahulu ya. Kita buat persegi, nah, seperti ini. Oke, kita warnakan perseginya terlebih dahulu. Kita geser yang kita sudah buat dengan rectangle sebelumnya ini, lalu yang ini kita warnai dengan warna kuning semisalnya seperti ini. Oke, aspek yang ketiga ini yang seperti saya bilang tadi, yaitu kita geser terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini, yaitu power clip. Penggunaan power clip ini sangat bermanfaat sekali dalam mempelajari dasar dari CorelDRAW ini sendiri. Yaitu kita sudah buat bidang tadi dengan persegi seperti ini. Kemudian kita klik ini terlebih dahulu, bagian yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian kita masuk ke menu efek, kemudian pilih power clip, please insert container. Oke, lalu setelah kita pilih ini tadi atau kita buat power clipnya, selanjutnya kita arahkan ke persegi ini sendiri. Oke, selanjutnya kita edit konten. Oke, kita masukkan ke tengah sini, lalu finishing, kita klik kanan, finishing editing. Oke, jadinya bidang yang kita sudah buat tadi itu kan ada bagian atas yang sangat mengganggu sekali, yang kita bilang
itu tidak garis lurus ya, artinya ada yang bengkok, ada yang keluar. Nah, jadinya dengan pemanfaatan power clip ini, bidang tadi memposisikannya dengan ukuran rectangle yang kita sudah buat seperti itu. Sama juga seperti ini, kita beri warna terlebih dahulu, warna biru misalnya. Kemudian kalau kita misalnya buat seperti ini ya, oke, kita naikkan ke atas terlebih dahulu. Kita klik kanan, pilih order, pilih to front untuk memposisikan objek ini paling atas. Oke. Misalnya teman-teman tidak menggunakan power clip tadi atau belum mengetahui teknik power clip ini, teman-teman sulit untuk menyesuaikan persegi yang berwarna kuning ini dengan persegi biru ini. Nah, artinya teman-teman harus memperbesarnya. Jadinya ini ada bagian kuning yang masih terlihat, tetapi dengan cara kita memanfaatkan power clip itu, kita sangat dimudahkan sekali ya. Oke, caranya seperti tadi, pilih efek, kemudian power clip, please insert container. Kemudian kita arahkan kemana persegi atau bidang biru ini kita masukkan. Misalnya mau dimasukkan ke sini atau di sini, kita tinggal arahkan saja panahnya, klik kiri. Oke, seperti ini. Coba kita perbesar. Nah, jadinya bidang biru yang kita sudah buat tadi disesuaikan dengan ukuran objek kuning ini sendiri. Jadinya itu 3 aspek yang wajib kita ketahui dalam mempelajari atau dalam memulai belajar desain dengan aplikasi CorelDRAW. Artinya kalau sudah menguasai 3 aspek ini, teman-teman bisa membuat project atau beberapa project seperti logo dan sebagainya itu mudah sekali. Jadinya tanpa basic atau tanpa 3 aspek yang kita tidak pelajari ini, belajar CorelDRAW itu sangat sulit sekali. Jadinya wajib mempelajari 3 aspek ini dalam mempelajari belajar CorelDRAW dengan maksimal. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan dengan cara-caranya atau metode pembelajaran kita, bisa klik di kolom komentar atau tulis di kolom komentar di sana. Hanya apapun yang kita ingin bahas, silahkan cantumkan di dalam kolom komentar, tanyakan di sana. Mari kita diskusi bersama-sama. Oke, sekian, sampai sini jumpa kita di channel Dimensi Kreasi. Semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih.